Ini akan kita jawab. Mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anam, nabiyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puja-puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Hari ini, detik ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta berbagai macam nikmat lainnya. Selawat bertangkaikan salam berbuahkan keimanan. Dan sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita menjadi hamba-Nya di yaumil masyar kelak, mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih kurang sebulan lamanya kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Kemudian Allah ganjar kita dengan kemenangan tepat di tanggal 1 Syawal. Allah ganjar kita dengan kemenangan kembali fitri, yaitu kita sebut dengan Idul Fitri. Namun karena maha kasihnya Allah masih memberikan kita nikmat untuk terus beramal, untuk menambah pahala kita, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebelum lebih jauh, ada materi kali ini yang kita bahas adalah bagaimana hukum, fadilah, waktu, dan niat, kemudian tata cara bagaimana puasa 6 hari di bulan Syawal dilakukan, serta pendapat-pendapat mengenai ataukah kita qada dulu Ramadan baru kita lakukan bulan Syawal atau sebaliknya. Adapun yang pertama hukum, mazhab kita Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya hukum puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Apa arti sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baru kita marahi, itu tak boleh, karena hukumnya sunnah. Namun lebih baik untuk kita anjurkan kepada mereka untuk mencintai sunnah Rasulullah. Kemudian fadilah. Dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sesungguhnya dia telah berpuasa seperti setahun penuh. Mengapa demikian? Mengapa puasa yang kita tambah di 6 hari di bulan Syawal menjadikan kita puasa setahun penuh? Ulama berpendapat, li'annal hasana, sesungguhnya apabila seorang muslim itu berbuat baik, bi asyri amsalihah, maka Allah ganjar dia dengan 10 kebaikan. Kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kita kalikan 10 sama dengan 300 hari, 300 kebaikan. Kemudian kita tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60 hari. Dan dalam setahun atau dahrin itu tadi adalah 360 hari. Jadi genap menjadi 1 tahun penuh kita melakukan ibadah puasa. Inilah maksud dari hadis tersebut. Jadi fadilahnya adalah barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, kemudian ia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, fadilahnya atau keutamaannya itu adalah seperti berpuasa setahun penuh. Kemudian waktu, bagaimana waktu pelaksanaannya? Kapan dilaksanakannya puasa 6 hari di bulan Syawal? Ingat, pelaksanaannya itu bukan dimulai dari ketika masuk Syawal langsung berpuasa, tidak. Namun dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal. Mengapa tidak tanggal 1? Karena ada hadis mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ia melarang untuk berpuasa di 2 waktu. Yang pertama itu Idul Fitri, dan yang kedua itu Idul Adha. Seperti itu.
Jadi waktu atau kapan dimulainya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai akhir penghabisan bulan Syawal tersebut. Kemudian tata cara pelaksanaannya, niatnya. Adapun niatnya kalau dia berbahasa Arab kita gunakan seperti ini. Nawaitu sauma godin an sittatin min Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Boleh? Kah pakai bahasa Indonesia? Boleh. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu sengaja aku berpuasa besok hari 6 hari di bulan Syawal sunnah. Sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi itu untuk niat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Dalam tata cara pelaksanaannya apakah itu secara berturut-turut? Atau boleh dikelang 1 hari berpuasa atau 1 hari tidak berpuasa? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena di situ memakai harfun summah. Menurut kaidah bahasa Arab, summah ini dia untuk jarak waktu yang lama. Jadi boleh dilaksanakan lebih baik dilaksanakan secara berturut-turut. Misalnya dimulainya dari tanggal 2, kemudian 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau mungkin dimulai dari tanggal 17 Syawal, 18, 19 dan seterusnya. Namun juga boleh dilaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dimulai dari tanggal 2 ia berpuasa, ia kelang seminggu. Jadi tanggal 8 ia berpuasa lagi, baru 9 kelang lagi, baru 13 dan seterusnya. Itu pun juga boleh. Karena di sini tidak ditentukan waktunya. Mau dia berangsur-angsur berturut-turut boleh, maupun dia dikelang-kelang antara satu dengan yang lainnya juga boleh. Yang terpenting dia masih terdapat di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan untuk pendapat-pendapat ulama bagaimana? Misalnya kita perempuan maupun laki-laki ada uzur dikarenakan sakit maupun safar, maaf katanya untuk yang perempuan itu ada halangan. Apakah kita mengqadha puasa dulu baru kita melaksanakan Syawal? Ulama menjadikannya 3 pendapat. Yang pertama itu ulama mutasyaddid atau ulama yang tegas. Ulama ini menyatakan kita harus qadha dulu puasa Ramadan yang kita tinggal. Misalnya kita ada tinggal 7 hari Ramadan. Harus kita selesaikan dulu qadanya baru masuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini untuk ulama yang mutasyaddid dengan argumen bahwasanya hadis tersebut mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittah, barulah dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Ini untuk ulama yang tegas atau ulama mutasyaddid. Untuk pendapat yang kedua ada ulama mutasyahilin atau ulama yang memudahkan. Ulama ini mengatakan bahwasanya boleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu diluankan daripada mengqadha Ramadan yang tertinggal. Dengan dasar atau dalil dari Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah yang melaksanakan qadha Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Sya'ban Ramadan, sebulan lagi mau Ramadan, Bunda Aisyah pernah mengqadha puasanya. Seperti itu. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya qadha bulan Ramadan ini, qadha Ramadan, qadha puasa Ramadan yang tertinggal apabila dilaksanakan di bulan Syawal dan rentang waktunya itu 6 hari juga, secara otomatis itu masuk dalam kategori Syawalnya ada di dalam qadha Ramadan yang tersebut. Hal ini dia ambil dari perkataan Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asy-Syarqawi jilid 1 halaman 427 yang kemudian dikutip oleh Imam Ati Asy-Syaqar dalam kitab Ahsan Al-Kalam fil Fatwa wal Ahkam yang menyatakan apabila dia mengqadha puasa Ramadannya di bulan Syawal selama 6 hari, maka secara otomatis atau otomatis itu sudah terdapat pahala 6 hari puasa di bulan Syawal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah. Boleh dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Fadilahnya itu seperti puasa setahun penuh. Kemudian niatnya boleh menggunakan bahasa Arab boleh, kalau tidak bisa juga boleh pakai bahasa kita sendiri.
Bagaimana yang terbaik? Apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut? Dua-duanya boleh, tapi menurut saya yang terbaik itu adalah yang berturut-turut. Mengapa demikian? Karena kebaikan apabila disegerakan itu dosanya lebih baik daripada yang diperlama. Karena takut kita nanti, kalau kita nanti saja, nah, itu takut tertinggal, bahkan tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, dan di antara tiga pendapat tadi, tiga-tiganya boleh diambil karena tiga-tiganya memiliki dalil. Nah, namun menurut saya yang terbaik itu adalah pendapat yang pertama, pendapat ulama yang tegas, yaitu mengeluankan puasa qada Ramadan, kemudian baru mengikuti Syawalnya. Jadi kita mengganti Ramadan dulu baru Syawal. Namun kalau misalnya karena mungkin badan kita tidak terlalu sehat atau kurang fit, kita boleh melaksanakan pendapat yang kedua atau yang ketiga, seperti itu. Dan biasanya untuk pendapat yang ketiga ini untuk orang yang tua, tidak bisa terlalu lama berpuasa, jadi dia boleh pakai pendapat yang ketiga. Itu menurut saya sendiri. Jadi nata'awanu fima tafaqna alaihi wa yu'ziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaihi. Berpegang teguh atas apa yang kita sepakati dan menerima segala macam perbedaan yang ada. Kita boleh pakai pendapat yang pertama, qada dulu baru puasa Syawal, atau puasa Syawal dulu baru qada, atau digabungkan keduanya, di dalamnya itu ada puasa qada dan di dalamnya juga ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan pendapat lain mengatakan bahwasanya apabila juga ada di dalamnya puasa sunnah yang lain seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, itu secara otomatis juga masuk ke dalam puasa tersebut. Niatnya bagaimana? Niatnya kalau yang untuk pendapat ketiga ini cukup dengan niat qada puasanya. Bagaimana niat qada puasa Ramadan? Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu samwa godin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Sengaja, kalau bahasa Indonesianya, sengaja aku berpuasa esok hari qada puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya mutlak dari Allah. Kesalahan pribadi saya, wallahu a'lam bishawab. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.